Baiklah, kami dari kelompok 5 dari kelas M2 yang beranggotakan Afdina Yuliarsi, Raisya Wahidatillah, dan Alda Atika Firjatilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek database kami mengenai penjualan pada fotokopi dan alat tulis. Latar belakang kelompok kami memilih membuat database dari penjualan fotokopi dan alat tulis ini adalah agar memudahkan pemilik usaha dalam menginputkan data-data dari usahanya, seperti data barang, data transaksi penjualan, data karyawan, dan lainnya. Hal ini dapat mempermudah pemilik untuk mengelola data-data perusahaannya agar dapat menghasilkan informasi yang akurat, serta efisiensi perusahaan dalam mengelola data perusahaan. Baiklah, langsung saja kami akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat database penjualan fotokopi pada Microsoft Access. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dan query di Microsoft Access. Yang pertama yaitu cara membuat tabel. Langkah pertama yang dilakukan adalah klik Create. Di sini ada tabel dan tabel desain. Kita pilih yang tabel desain. Nanti akan muncul kolom seperti ini. Pada field name ini, kita bebas mengisi nama field atau kolom sesuai dengan data yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya sudah memberikan 4 contoh dari tabel yang sudah saya isi datanya. Kita ambil contoh dari tabel barang. Nah, pada desainnya, di sini saya sudah mengisi nama field-nya, kode barang, dengan data type text, nama barang, satuan, dan harga. Untuk data type ini, kita bisa menyesuaikan dengan data field yang mau kita isi. Nah, selanjutnya adalah kita save datanya, habis itu kita pergi ke datasheet view. Nanti akan muncul kolom kosong, karena kebetulan di sini saya sudah menginputkan beberapa data, maka nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Begitu juga dengan tabel karyawan, tabel penjualan, dan tabel transaksi. Nah, di sini ada primary key yang mana berfungsi sebagai nantinya sebagai relationship untuk tabel lainnya, yang mana untuk memudahkan pembuatan query nantinya. Nah, setelah membuat tabel, langkah selanjutnya adalah kita bikin query dari tabel tersebut. Caranya adalah tekan Create. Di sini ada Query Wizard dan Query Design. Query Wizard ini hanya bisa menampilkan query yang simple dari satu tabel. Misalnya kita ingin membuat query dari tabel barang, maka kita bisa memilih field-field mana saja yang ingin kita tampilkan dari tabel barang tersebut di query barang. Kalau query design, kita bisa memilih dari beberapa tabel. Kita bisa masukkan 2 atau lebih tabel. Seperti pada contoh di sini, saya sudah membuat query penjualan, di mana di sini saya menginputkan tabel penjualan dan tabel transaksi. Nah, di sini saya juga sudah memilih field-field mana saja yang ingin saya tampilkan di query penjualan saya. Di sini saya memilih nofaktur, tanggal faktur, kode barang, nama barang, satuan, harga, dan jumlah. Di sini kode barang sama kode barang terhubung dalam relationship karena mereka sama-sama memiliki primary key. Nah, karena saya di sini ingin mencari total dari penjualan, maka kita bisa menambahkan rumus dengan cara klik kanan, tekan guild. Kita di sini maka akan muncul kolom seperti ini. Karena kita ingin mencari total harga, maka rumusnya adalah harga dikali jumlah. Kita bisa klik 2 kali harga dan jumlah yang ada pada kolom ini. Dengan perkaliannya dilambangkan dengan simbol bintang. Selanjutnya kita tekan OK. Lalu kita save datanya. Nah, karena saya di sini ingin memberikan variasi, jika yang berbelanja itu lebih dari 50.000, maka mereka akan mendapatkan diskon 5%. Nah, jika di bawah 50.000, maka mereka tidak mendapatkan diskon. Caranya,
kita klik kanan lagi, lalu tekan build di sini karena kita ingin mencari diskon yang mana seandainya mereka belanja lebih dari 50.000, mereka mendapatkan diskon 5%. Nah, maka kita menggunakan rumus if. If dari total harga yang telah kita cari tadi, di sini kita buat kondisinya besar dari 50.000, titik koma, dia mendapatkan diskon 5%. Nah, kita juga bikin kondisi di mana mereka yang tidak mendapatkan diskon karena mereka belanja di bawah 50.000. Nah, kalian bisa lihat di sini rumus yang dimasukkan kayak begini. Lalu kita tekan OK, lalu kita save, lalu kita pergi ke datasheet view, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Total harganya sudah bisa diketahui dari kita masukin rumus tadi dengan siapa saja yang mendapatkan diskon dan yang tidak mendapatkan diskon. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat tabel dan query. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membuat from penjualan. Contoh from penjualan. Kita klik di sini tabel penjualan. Kita tekan create. Kita tekan from. Dan di sini sudah ada faktur, kode barang, nama barang, satuan, harga dan jumlah. Kita ganti dengan nama from. Kita save. Kita ganti nama from. Kita OK. Dan jika sudah tersave, maka from tersebut sudah ada pada bagian from, yaitu from penjualan. Kita klik from penjualan, kita klik kiri, kita tekan design view, kita geser detailsnya ke bawah untuk tempat buttonnya. Kita tekan, kita klik space tempat dimana letak button tersebut, dan dimana button ini gunanya untuk menambahkan, dan bisa untuk menambahkan record, delete record, duplicate, print, save, dan undo. Kita tekan add new record, next. Kita bisa membuatnya seperti teks atau picture. Sampelnya ada di sebelah kiri. Kita tekan teks, kita ganti namanya add aja. Kita next, kita ganti add, kita finish. Dan di sini sudah ada terbentuk add. Dan kita buat button baru. Gunanya untuk baru, kita tekan record operation untuk menghapus from yang baru. Nah, kita buat, kita next, kita text, delete, kita finish. Di sini ada, kita bisa menggeser ke atas biar sama rata dengan add. Kita buat button baru, kita tekan button di bagian control, kita tekan button, kita buat buttonnya record operation untuk save record. Next, text, save record, save. Kita next kembali, kita ganti namanya save. Kita finish. Dan di sini sudah ada add, delete, dan save. Kita lihat di formnya, kita open. Kita bisa menambahkan from penjualan yang baru dengan tekan add, tekan nama faktur. Baiklah teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan report. Pertama, kita ambil di query, kan ada di query barang, terus kita klik juga create. Nah, di sini kan ada 3 pilihan. Report itu ada report aja, ada report design, dan report wizard. Sekarang saya akan menjelaskan tentang report yang biasa aja. Kita tekan
Selanjutnya kita rubah yang query barang ini menjadi report barang. Terus kita save. Terus ini juga kita rubah menjadi report barang. Oke. Lalu kita beri dia garis-garis, tekan yang tambah tadi, klik kiri, terus grid lines, terus ambil bold. Ini kita hapus saja. Terus ini kita posisikan di bawah ini. Jadi dia yang report biasa aja. Selanjutnya kita coba dengan report karyawan dengan menggunakan report design. Kita ambil yang ini, taruh di sini. Report karyawan. Show all table karyawan. Pilih ada name, klik 2 aja, nama karyawan sama nomor HP. Posisikan dia taruh di sini. Terus tekan view, layout view. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya kita coba dengan report wizard. Kita mau ambil apa aja, name karyawan, nama karyawan, nomor HP. Terus tekan next, nama karyawan, scanning, next. In report, finish. Dah, jadi seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat switchboard manager. Yaitu pertama kita ada di home, kita akan menekan database store. Yang dimana di database store kita akan tekan switchboard manager. Dan di sini akan keluar switchboard manager, switchboard page, main switchboard default, close, new, edit, delete, make a default. Maka kita akan menekan bagian edit. Di sini kita bisa menambahkan item dari switchboard-nya. Yaitu kita akan menambahkan data barang dan from wizard transaksi. Di from wizard transaksi kita akan mengisinya dengan from wizard transaksi barang. Yang command-nya yaitu perintahnya untuk membuka from edit mode. Yang from-nya itu ialah from wizard transaksi barang. Lalu kita buat O, terus kita tekan juga from data barang. Maka kita isi teksnya itu from data barang, yang perintahnya untuk membuka from untuk mode edit. Dan from-nya itu from data barang kita off. Ketika sudah kita buat, sudah ada di item on the switchboard, kita close semua. Nanti switchboard-nya sudah ada sendiri di bagian form.
Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ardina Yuliarti selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam membuat database di Microsoft Access. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.